Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ke-10 tentang agregat, perencanaan agregat. Perencanaan agregat atau agregat planning tujuannya adalah memberikan pemahaman konsep agregasi serta mampu menyusun secara agregat dan mampu menyusun jadwal produksi untuk dalam informasi perusahaan. Definisi agregat. Tujuan agregat planning adalah membuktikan general top level production plan. Basis AP adalah hasil ramalan target produksi. Target produksi ditentukan oleh top level business plan yang memperhatikan kapasitas dan kapasitas perusahaan. Analisis dilakukan kelompok produk family dengan unit agregat, kemudian melibatkan strategi manufaktur. Peran AP adalah sebagai interface antara perusahaan sistem bermanufaktur pada produk. Maksud dari agregat adalah bagaimana keseluruhan tujuan agregat planning, maksudnya rencana keseluruhan dari sebuah manufaktur atau sebuah perusahaan. Jadi agregat itu maksudnya keseluruhan, rencana keseluruhan atau AT. Rencana agregat pabrik, kemudian rencana agregat distributor, pengecer, konsumen. Ini agregat. Kemudian perencanaan tugas dan tanggung jawab. Contohnya adalah ada struktur puncak, manajer operasional, manajer operasi penyedia manusia. Tugasnya adalah di sini ada jangka pendek 3 bulanan. Kemudian di manajer operasi ada jangka menengah, struktur puncak, jangka panjang. Hubungan dalam agregat. Jadi dalam agregat itu karena dia melibatkan seluruh divisi, maka mulai dari jadwal kerja terinci, master projection schedule, rencana agregat untuk produksi, rencana keseluruhannya, tenaga kerjanya yang dipakai berapa, ketersediaan bahan mentah, persediaan di tangan, kapasitas eksternal, keputusan perencanaan proses kapasitas, keputusan produksi permintaan, kemudian pasar. Rencana agregat. Strategi perencanaan dalam tahapan perencanaan dan pengendalian produksi bermuara pada perencanaan kapasitas yang optimal. Proses agregasi ialah pengelompokan beberapa jenis sistem menjadi produk family. Agregasi adalah proses hierarkisasi produksi. Contohnya begini: data A, data family A, data family B, data family C. Agregasi peramalan family, perencanaan agregat family, kemudian di sini distraksi. Nah, contohnya ini proses agregasi pengelompokan beberapa jenis sistem menjadi produk family itu maksudnya contohnya sebuah produk makanan. Produk makanan itu memproduksi beberapa jenis makanan. Contohnya perusahaan Roma ada biskuit Roma, itu kan banyak jenisnya sehingga itu termasuk family. Kemudian perencanaan agregat family-nya, nah itu ya apa-apa saja yang akan diproduk yang sangat laku di pasaran dan segala macamnya itu masuk perencanaan agregat family. Agregat planning, pilihan kapasitas, pilihan permintaan, strategi kombinasi. Ini strateginya. Kemudian pilihan kapasitas, mengubah tingkat inventory, level production, mengubah ukuran tenaga kerja, ya, karena akan berdampak kalau misalkan sebuah produksi yang membutuhkan berapa tenaga kerja, makanya perlu perhitungan dengan jumlah produksi sekian, maka tenaga kerja yang dibutuhkan berapa, hitung-hitungannya sehingga dapat mengoptimalkan produksi. Penambahan pengurangan pegawai, mengubah tingkat produksi hingga terendah menggunakan pekerja sambilan atau part time. Kalau sekarang banyakkan outsource. Kemudian agregat planning strategi pilihan permintaan, demand option, mempengaruhi demand,
Contohnya iklan, promosi, penjualan langsung, diskon, diskriminasi harga, penangguhan pengiriman, back ordering. Strategi murni, ini pure strategi. Bila diubah hanya satu shareholder, kombinasi strategi menyebabkan pengubahan beberapa shareholder, misalnya pure strategi tidak diisible. Kemudian faktor yang dapat dikendalikan, persediaan, inventory, laju produksi, tenaga kerja. Ini adalah yang bisa dikendalikan, termasuk kapasitas dan tenaga kerja, kemudian subkontrak. Kemudian metode grafik, strategi murni, strategi kombinasi. Kemudian pendekatan matematik, model program linear, ini kita sudah belajar sebelumnya. Kemudian transaksi model, kemudian indeks koefisien manajemen, kemudian simulasi yang dilakukan. Contohnya individual produk, agregat produk, cat tembok merah, cat kayu putih, cat besi hitam, detail per ton cat, sirup jeruk, sirup leci, sirup anggur, detail per galon sirup. Keuntungan penggunaan satu agregat, kemudian dalam pengolahan data, efisiensi yang diharapkan, kemudian namanya mekanisme produksi, dalam implementasi rencana. Biaya terkait penambahan tenaga kerja, penyerangan, lembur, overtime, biaya penyimpanan persediaan, subkontrak, biaya tenaga kerja sambilan, biaya penanggungan pesanan. Metode grafik diketahui demand selama 8 kuartal ke depan sebagai hasil ramalan. Ongkos kenaikan tiga produksi, ongkos penurunan produksi, ongkos inventory, ongkos subkontrak. Ini untuk ramalan yang pertama, sehingga kita bisa tahu berapa jumlah produksi untuk tahun yang ke depan. Tentunya sebuah perusahaan yang memproduksi garmen, maka pada puncaknya biasanya kalau itu pada saat Ramadan, berarti beberapa bulan sebelum Ramadan itu jumlah produksi naik. Kemudian ongkos kenaikan tiga produksi, misalkan kenaikan upah minimum, kemudian atau kenaikan bahan baku. Penurunan tiga produksi biasanya berhubungan dengan tenaga kerja atau dengan mesin yang bermasalah. Ongkos inventory, ongkos inventory, jadi sebuah perusahaan yang mempunyai sebuah gudang yang tidak cukup, maka dia biasanya menyewa gudang lain, atau misalkan dia membutuhkan sebuah perusahaan, biasanya perusahaan yang berhubungan dengan makanan yang butuh pendingin misalkan, itu butuh ongkos sendiri karena harus butuh menyediakan freezer yang dalam jumlah yang besar. Kemudian data peramalan per kuartal. Ini kuartal 1, 2, sampai 8, demand perkiraan kumulatif, maka didapatkan demand per kuartalnya grafisnya begitu. Strategi tingkat produksi, kuartal, demand, production level, inventory, adjustment inventory, ongkos inventory. Presiden awalnya 270. Ini untuk pengurangan tenaga kerja. Kuartal 1 demand, hiring, layoff total. Ini kalau tidak ada rekrutan, tidak ada yang keluar, ini 70. Ini layoffnya 7.500. Ini hiringnya 23.000, layoffnya 3.000. Strategi subkontrak, kemudian kombinasi, berarti ada demand, regular, additional, overtime, ini inventory cost, overtime, semuanya masuk ke dalam tabel. Untuk kasus ini dari bulan Januari sampai bulan Juni, estimasi permintaan segini, totalnya 6.200. Kemudian hasil produksi 124, permintaan per hari berarti 922, sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 50 hari rencana. Tujuan permintaan rencana agraria dan grafik. Disagresi dilakukan menyusun jadwal untuk produksi, master production schedule, setelah kita jalan
produksi agregat. Metode distribusi presentasi diktat hex nya. Masa production schedule dalam produksi induk masa production schedule atau GPU merupakan raport disaturasi pada rencana agregat. Jadi adalah tingkatan ikan di GPU tujuan melihat dampak demand pada perencanaan persistem. GPU juga jadwal produksi induk bertujuan menjamin bahwa produk tersedia untuk memenuhi demand, tetapi ongkos sekunderi tidak perlu dapat digunakan. Ini contoh selanjutnya, data di atas adalah data level ikan. Agresi 3 jenis kodong jadi pemilih X dilakukan dengan pengadilan jumlah unit dengan harga jual per unit yang dianggap adalah ADC sampai pemilih X. Totalnya ini ada 6, total persentasenya 9. Teknik persentase, hitung persentase kuantitas ikan masing-masing terhadap kuantitas pemilih pada masa lalu. Gunakan persentase untuk menentukan kuantitas ikan masing-masing rencana agregat. Lakukan pembagian MPS, Master Production, satu unit dan satuan, terus produksi hingga diskon tarif dan satu individu. Contohnya periode, untuk A periode B, ini satu dia harga per unitnya sekian. Kemudian maksud teknik presentasi data agregat ini sama dengan yang tadi. Ini mencari presentasinya. Nah, lakukan pembagian MPS masih dalam satu agregat. Contohnya data item unit ADC harga per unitnya sekian, nilai konversinya adalah sekian, 1,5. MPS untuk setiap item ya. Ini produk ADC ya, sampai X, ini 1, 2, 3, ini totalnya sekian. Ya, sampai dulu untuk masalah agregat. Mungkin kita bilang ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.